Beginilah kondisi siswa kelas 3 SD di Blanakan, Pantura, Subang, Jawa Barat yang mengalami koma pasca diduga dirundung 3 kakak kelasnya. Korban tampak belum sadarkan diri sejak dibawa ke rumah sakit pada Kamis lalu. Menurut keluarga, sebelum koma, korban sempat mengeluhkan sakit di bagian kepala dan muntah-muntah. Korban mengaku sempat dirundung kakak kelasnya yang berada di kelas 4 dan kelas 5. Korban dirundung karena tidak memberi uang yang diminta 3 kakak kelasnya. Perundungan itu dilakukan di area sekolah saat jam istirahat. Sedangkan pihak sekolah mengaku baru mengetahui aksi perundungan terhadap korban beberapa hari lalu setelah korban mengalami koma. Sebab menurut pihak sekolah, 1 hari sebelumnya korban masih masuk sekolah. Ngomong ke ibu kayak gimana, Bu? Ya kayak gitu waktu dua harinya tuh ya. Dia tuh kan muntah-muntah terus ya. Kalau makan muntah kata saya. Kenapa Jang? Kata sama adik saya juga. Kamu kenapa perutnya sakit? Iya. Sama bibi, uaknya mah enggak ngomong dia terus takut katanya. Terus kata saya tuh, kenapa kamu kayak gitu? Sakit perutnya katanya. Pas kata saya tuh, ayo ituin ya, benerin gitu, takut kenapa-napa. Terus pas tuh habis diurut tuh dia tuh ya nggak muntah lagi. Ya. Terus dia udah sembuh. Enggak maksudnya nggak pernah cerita apa. Kejadian dia diapain? Enggak. Tadi kata ibu ngomong, katanya di kepalanya itu mah waktu dia mau ngedrop tuh, mau berangkat ke rumah sakit tuh dia masih eling gitu jam 3. Iya, tuh cerita gimana dia? Jang, kamu kata saya tuh, kamu kenapa kayak gitu, kepalanya sakit, ditemesin terus dia tuh ya melek nggak bisa. Jalan juga dia sampai kayak gini, udah nggak ngeliat dia tuh. Kata saya, kenapa kamu kayak gitu? Katanya ya itu ngomongnya. Iya, ngomongnya gimana? Dijedrotin katanya ke tembok katanya, ditajongin katanya. Dia tuh itu pengakuan Albinya. Iya, pengakuan dianya tuh. Oh, sama siapa Jang? Tuh. Terus jawabnya dia? Dia ngomongnya kayak gitu. Ya kayak gimana? Ya orang 3 itu. Ya siapa? Ya ngomongnya Mah Malik sama Deni sama itu. Siapa anaknya Oto anaknya kayak Olip. Iya, dia tuh terakhir ngomong. Itu pas mau dia dibawa ke rumah sakit itu dia ngomong gitu. Pas dia terus ngedrop, masih bisa ditanya. Ibu dari pihak sekolah ada yang mengetahui? Tadinya kan ke sekolahan saya mau ke situ. Pasnya udah budal. Anak-anak tuh. Pas kata Murjang pulang, katanya udah nggak ada Neng, kantor masih buka nggak ada aja. Udah pada ke poli tak apa mah. Guru-guru tuh udah pada ke poli katanya, nggak ada guru. Jadi saya balik lagi tuh nggak jadi. Ya, itu di sekolah memang udah lama itu kejadiannya. Berapa hari Pak? Kurang lebih ada 1 mingguan itu kejadiannya. Itu pun anak sempat masuk sekolah dan tidak menunjukkan bahwa sakit atau apa tidak. Anak tidak menunjukkan sakit atau tidak, malah ketika dibully pun tidak ada yang lapor ke pihak sekolah, makanya sekolah tidak tahu. Itu pun kejadiannya juga di luar halaman sekolah. Arena sekolah, bukan di dalam. Nah, itu kejadiannya di situ. Itu pada waktu istirahat. Itu pada waktu memang betul pada waktu istirahat, karena pada waktu istirahat guru pun istirahat, anak istirahat, ada yang jajan, kemudian jajan pun di luar area sekolah. Gitu. Nah, kalau memang ada laporan, baik dari kalau dalam kelas biasanya ada di dalam kelas ada laporan, anak pasti tidak ada ribut, pasti ada laporan ke sekolah. Ini mah total tidak ada laporan apapun, tidak ada berita apapun. Bapak taunya itu setelah berapa hari, karena katanya korban itu sekarang koma di rumah sakit. Benar nggak Pak? Betul. Ya, dalam keadaan kritis di rumah sakit. Itu baru tahu pun setelah seminggu yang lalu. Nah, itu pun
ada pihak keluarganya tidak laporan, sedang belanja sambil ngomong ke guru kelasnya. Itu guru kelasnya itu bukan laporan, tapi ngomong ke guru kelasnya, dan itu pun langsung saya tindak lanjuti. Saya langsung interogasi, langsung saya ke tempat ke korban, saya informasinya tanyakan ke orang tuanya. Nah, kemudian tanya ke orang tuanya. Nah, karena dicek di buku kejadian di sekolah tidak ada laporan. Nah, di sana pun pihak orang tuanya, anak ini sering dibully. Itu. Berdasarkan informasi yang diterima pihak sekolah, perundungan itu tak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga tempat lainnya seperti tempat bermain dan pengajian.